Perkenalkan, nama saya Reza Falevi dengan NIM 2104010838 ingin menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan Islam, terkhususnya di bidang saintek. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus mempelajari dulu apa itu saintek. Saintek adalah singkatan dari sains dan teknologi. Sains adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hewan, tumbuhan melalui metode-metode ilmiah, melalui penelitian-penelitian. Sedangkan teknologi adalah ilmu yang dapat mempermudah kehidupan manusia, seperti menciptakan kendaraan agar manusia dapat mudah melakukan perjalanan jauh. Kesimpulannya, saintek adalah ilmu yang mempelajari tentang alamiah atau sains dan teknologi tentang suatu benda dapat mempermudah kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut. Adakah sains dalam Islam? Orang selalu bertanya seperti itu. Jawabannya ada. Sains dalam Islam adalah segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan orisinal sebagai sumber-sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan lalu apa kaitannya dengan kebudayaan Islam? Jadi kebudayaan Islam adalah berdasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam dengan ada dua sumbernya, Al-Quran dan Hadis. Jadi budaya dan sains ini memiliki persamaan, yaitu harus sama-sama berasal dari agama Islam, sejalan dengan agama Islam, yaitu dengan Al-Quran dan Hadis. Kita lanjut lagi. Contoh sains yang mempunyai keterkaitan dengan kitab suci Al-Quran itu ada versi sains. Mereka dikatakan hewan berasal dari air melalui penelitian para ilmuwan. Sedangkan versi Al-Quran dalam Quran surah An-Nur ayat 45, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Dan dalam Quran, bahkan dalam Quran sudah menjelaskan hewan telah berasal dari air. Ya, itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh para ilmuwan. Nah, kita lanjut. Agama Islam dan sains tidak dapat dipisahkan. Kenapa tidak dapat dipisahkan? Dikarenakan kebanyakan hasil penelitian dan sains itu sejalan dengan Al-Quran dan Hadis, seperti yang tadi kita katakan. Nah, ketika melihat sesuatu di alam dengan kacamata iman kepada Allah, tetap akan menggunakan ilmu sains. Contohnya, kita saat melihat kuasa Allah dalam peredaran siang dan malam, itu kita harus menggunakan ilmu sains. Dalam siang dan malam disebabkan karena rotasi bumi berputar sehingga menghasilkan siang dan malam. Ilmu sains tanpa ilmu agama itu tuli, sebaliknya ilmu agama tanpa ilmu sains itu buta. Nah, itulah kaitan ilmu agama dan ilmu sains tidak dapat dipisahkan. Nah, guna sains dalam budaya Islam adalah dalam penanggalan Hijriyah. Dalam penanggalan Hijriyah yang terdapat dalam 29 hari dalam penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah berbeda dengan penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi mereka takarannya melalui rotasi bumi, sedangkan penanggalan Hijriyah mereka melalui revolusi bulan, yaitu bulan mengelilingi matahari. Saat bulan mengelilingi bumi, itu terdapat sudah 1 bulan dalam kalender Hijriyah, terdapat 29 hari lebih. Kita gunakan dari 29 hari. Oke, kita lanjut ke teknologi. Pada dasarnya, teknologi merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan yang dapat kita sebut sebagai wujud nyata atau hasil implementasi dari ilmu pengetahuan tersebut. Contohnya, kayak teori gravitasi, sehingga membuat para ilmuwan bisa membuat untuk pesawat dikarenakan teori gravitasi. Itu menggunakan ilmu fisika. Ilmu fisika dikembangkan menjadi teknologi. Oke, kita lanjut. Teknologi dalam Islam. Dalam Islam, manfaat teknologi untuk maslahatan manusia sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Quran surah Al-A'la ayat 8, dan kami telah menuntunmu dan memudahkan bagimu kemudahan seperti menjalankan syariat Islam, mengemban risalah, serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini misalnya maksud ayat ini seperti membuat manusia menjadi lebih mudah, seperti pesawat yang kita katakan tadi. Dulu, sebelum adanya pesawat, manusia menjalankan ibadah haji itu membutuhkan waktu berbulan menaikkan kapal. Sedangkan saat sekarang sudah ada pesawat, itu membuat manusia semakin mudah. Dikarenakan manusia hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk sampai ke Mekah. Oke, kita lanjut. Nah, terdapat juga ilmuwan muslim di bidang teknologi seperti Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi menyumbang ide tentang aljabar. Aljabar sampai sekarang masih dibutuhkan untuk membuat alat canggih seperti PC, smartphone, ataupun bahkan buat aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Seperti yang dikatakan oleh pencipta Facebook, Mark Zuckerberg, dia mengatakan bahwa dia sangat mengagumi Al-Khwarizmi dikarenakan aljabar temuan Al-Khwarizmi itu sangat berpengaruh pada saat dia menciptakan Facebook. Oke, kita lanjut. Nah, tentu saja dampak positif dan negatif teknologi dalam agama Islam itu ada.
tampak posisinya seperti sebagai media konten video ceramah keagamaan, sepertinya contoh Ustadz Abdul Somad di YouTube tersebut. Dan kemudian meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan seperti Google, kita dapat googling Google gitu. Dan dapat berbagi ilmu bersama seperti melalui majelis-majelis yang dilakukan secara Zoom gitu. Ataupun yang negatifnya mudah tersebar berita tentang perselisihan agama. Ini sangat berbahaya dikarenakan antara agama dapat mengganggu toleransi antara agama tersebut. Dan yang kedua, menyebabkan kelelahan hingga seorang lupa waktu. Seperti yang kita tahu, bahwasanya di warkop-warkop tersebut terdapat anak-anak muda yang sangat lalai bermain video games, sehingga dapat lupa waktu-waktu sholat. Dan yang ketiga, ada banyaknya umat muslim yang ikut budaya barat, seperti kaum-kaum hawa seperti kaum-kaum muslimah di agama Islam, wanita-wanita muslim di agama Islam, itu terlalu banyak buka aurat seperti mengikuti budaya-budaya barat. Dan oke, kita lanjut. Apakah perkembangan teknologi merupakan ancaman bagi agama? Jawabannya tidak. Dikarenakan teknologi ini, dalam menggunakan teknologi kita harus berpedoman pada agama, seperti agar tidak terjerumus kepada budaya-budaya barat yang berbantingan dengan budaya Islam. Dan kemudian peran budaya Islam dalam perkembangan teknologi. Oke, untuk menghindari dampak-dampak negatif dan perkembangan teknologi, disinilah peran agama sebagai pedoman hidup harus kita kaji kembali. Seperti dalam menggunakan sosial media dengan bijak. Nah, dikarenakan dalam menggunakan sosial media kita harus menggunakan budaya Islam. Budaya Islam adalah tentang budaya yang menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Kita harus menggunakan adab dan sopan santun dalam berbicara melalui media sosial. Nah, kita lanjut dalam pengaruh budaya Islam dan teknologi di Indonesia. Di Indonesia, kebanyakan anak-anak di bawah umur sekarang sudah memiliki smartphone. Mereka bermain game, sehingga tak jarang mereka mengeluarkan kata-kata kasar saat bermain game. Nah, disinilah peran ilmu agama yang menjunjung tinggi adab di atas ilmu. Nah, setelah menjunjung tinggi adab di atas ilmu, sehingga mereka tidak dibolehkan dalam agama untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, itulah peran agama di bidang budaya Islam, di bidang teknologi, peran budaya Islam di bidang teknologi. Oke, sampai di sini saja video presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.